Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala. Keutamaan Islam dari kitab Fadlul Islam. Di buku panduan dilihat di halaman 19 ya. Di PDF bisa juga dilihat dari yang sudah dibagi. Dan kita di pembahasan malam ini masih di bab yang keempat, pembahasan tentang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya. Ini judul bab dari ayat Al-Qur'anul Karim yang beliau angkat. Dan ini sudah kita bahas ya di sesi sebelumnya. Demikian pula hadis Abu Hurairah sudah kita terangkan juga, walaupun hadisnya lemah ya, sudah diterangkan sebab kelemahannya dari sanad yang terputus. Tapi makna hadis ini adalah sahih ya, adalah benar ya. Diterangkan di hadis-hadis yang lain atau ayat-ayat Al-Quran Al-Karim menjelaskan tentang masalah ini. Dan sebenarnya kalau kita ingin terangkan dari faedah hadis, ya bisa diterangkan faedah hadisnya ya, karena pembahasan tentang faedah hadis di hadis ini itu ada diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti kemarin sudah kita terangkan ya tentang datangnya amalan pada hari kiamat. Itu kan sudah kita bawakan hadis yang lain kan, seperti Al-Quran dan puasa itu kan akan datang pada hari kiamat. Nah, demikian pula amalan-amalan yang lainnya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami berhadapkan apa yang mereka telah amalkan. Ini orang kafir saja sudah ditampakkan amalannya, apalagi orang-orang yang beriman. Hanya kan bedanya kalau orang kafir mereka ditampakkan amalannya, kemudian dihilangkan, dihapus oleh Allah. Ya, orang yang beriman akan tinggal amalannya di hari kiamat. Mereka akan melihatnya. Nah, dipahami ya? Baik. Itu sudah diterangkan ya dari pembahasan datangnya amalan pada hari kiamat. Nah, ya. Kemudian juga di sini ada pembahasan yang lain yang mungkin sudah dibahas di majelis yang lainnya tentang kalam Allah di sini ya. Dari datang amalan kan dia berkata, wahai Rabbku. Ya. Ini kan penetapan nama Rabb juga. Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Mengatur, yang Maha Menguasai. Dan Dialah yang Maha disembah semata. Ini segera sudah dipahami ya di pembahasan tauhid. Dari buku Al-Usul Tsalatsa misalnya kan. Ya.
Kemudian juga sudah diterangkan juga ketika amalan itu datang, dia panggil dengan nama Rabb, wahai Rabbku. Kemudian situ Allah menjawab. Nah, di sini ada penetapan juga sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Allah disifatkan dengan yang Maha berbicara. Ya. Allah Maha berbicara. Nah, hatta yasma'a kalam Allah. Itu diterangkan di surah Taubah. Sampai mereka mendengarkan kalam Allah, maksudnya firman Allah. Dan Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, itu jelas ya diterangkan dalam ayat-ayat dan hadis tentang penetapan Allah yang Maha berbicara kepada makhluknya. Ya. Itu segera jelas. Walaupun nanti akan datang mungkin di buku-buku yang lain secara mendetail tentang penetapan sifat kalam ini. Ya, jadi sudah dibahas ya seperti itu. Nah. Baik, kemudian sudah diterangkan juga dari hadis yang telah kita baca penetapan nama As-Salam. Apa arti As-Salam kemarin? Ada dua maknanya. Yang pertama apa? Yang pertama yang memberikan keselamatan pada makhluk. Yang kedua, apa makna As-Salam? Nah, ini yang harusnya yang pertama yang diingat ini. Ayo. Apa makna As-Salam? Dialah Allah yang selamat dari apa? Kekurangan, ya, aib pada zatnya, pada sifat dan pada perbuatan-perbuatannya. Itu yang hendaknya diingat, yang lebih awal ya. Ya. Yang kedua tadi itu yang memberikan, yang Maha memberi keselamatan. Baik. Dan di hadis ini penulis rahimahullah taala mengambil sisi pendalilan dari keutamaan Islam. Maksudnya Islam itu adalah sebab keselamatan pada hari kiamat. Jadi kalau dia datang menghadap Allah dalam keadaan dia Muslim, itulah yang selamat. Ya. Dari situlah Allah akan membedakan antara makhluknya. Kapan dia Muslim, maka dia akan diberi kemuliaan oleh Allah. Nah, tapi kapan dia bukan Muslim, maka dia akan disiksa. Ya, itu kan maknanya jelas diterangkan dalam ayat dan hadis yang lain. Walaupun bukan dengan hadis ini ya. Walaupun bukan dengan hadis ini. Baik. Jelas ya? Mungkin dari sebagian dari tambahan-tambahan faedah ya yang sudah mungkin juga dibahas. Dan juga dari hadis ini juga yang menjadi amalan itu, yang menjadi patokan itu bukan banyaknya amalan. Ya. Tapi yang menjadi ukuran di sini adalah keislaman seorang. Walaupun banyak amalannya, tapi kalau tidak berada di atas keislaman, maka dia tidak diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir mereka juga beramal. Ya, orang-orang munafik juga apa? Beramal. Tapi tidak diterima oleh Allah amalan mereka. Ya. Pelaku bid'ah juga nanti kita akan terangkan di hadis yang kedua ya. Mereka juga apa? Beramal amalan bid'ah. Hanya mereka tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi menjadi ukuran di situ adalah adanya keislaman yang benar. Ya, walaupun dia datang bawa salatnya, puasanya, zakatnya, tapi kalau dia bukan muslim, maka tidak diterima apa? Amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Sekarang kita lihat di hadis yang kedua. Ini hadis yang terakhir, dalil yang terakhir dari bab yang keempat ini. Ya. Jadi beliau hanya bawakan dua hadis saja ya dalam menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Hadis ini sudah diulangi dulu di bab yang kedua ya, atau sudah disebutkan oleh penulis di bab yang kedua tentang wajibnya masuk dalam agama Islam. Ya. Metode seorang masuk Islam dengan cara dia mengikuti
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tinggalkan bid'ah. Tinggalkan apa? Bid'ah. Itu metode seorang dalam masuk Islam, dalam berislam. Nah, sekarang penulis ulangi lagi hadis ini untuk menjelaskan tertolaknya, tidak diterimanya amalan pelaku apa? Bid'ah. Yang padanya ada bid'ah di situ ya, yang dia perbuat. Jelas ya? Tapi kita baca hadisnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Ahmad. Ya. Kata beliau, dan dalam as-sahih dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang bukan dibangun di atasnya perkara agama kami, maka dia tertolak. Nah, perhatikan kata penulis ya, rawahu Ahmad, riwayat Ahmad, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadis ini sebenarnya diterangkan dalam riwayat Imam Muslim ya. Ya. Dan ada hadis yang mirip dengan ini dari riwayat Al-Bukhari Muslim dengan lafaz man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama kami, kata Nabi, ma laysa minhu, apa yang tidak ada darinya, maka hukumnya sama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya, maka dia tertolak. Baik. Itu hadis yang lebih sahih ya, dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu hukum bagi siapa yang mengada-adakan pertama kali. Bukan dia yang beramal, tapi dia yang buat pertama kali bid'ah itu misalnya kan. Itu amalannya akan tertolak. Ya, kalau ini dari riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam perkara agama kami, maka dia tertolak. Jelas ya? Jadi mirip mananya. Tapi yang kedua ini bukan dia yang mengadakan pertama kali. Dia yang beramal saja. Sudah ada yang buat bid'ah itu pertama kali, dia tinggal ikut, gitu kan? Kena juga, tetap apa? Kena, fahuwa raddun, tidak diterima apa? Amalan bid'ah yang dia perbuat. Jelas ya? Baik. Jadi itu dari mana hadis ya? Ya. Jadi kita lihat di sini penulis rahimahullah taala kenapa beliau masukkan riwayat Ahmad, padahal hadisnya kan dalam riwayat Imam siapa? Tadi Imam Muslim. Ini madhab penulis ya. Ya. Syekh rahimahullah taala ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu dalam bidang fikih beliau bermadhab Hanabila. Ya. Pengikutnya Imam Ahmad. Ya. Pengikutnya Imam apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya kan ada 4 madhab itu yang terkenal kan? Yang pertama siapa? Abu Hanifah kan? Ya. Yang kedua Imam Malik. Ya. Yang ketiga Imam Syafi'i dan yang keempat Imam Ahmad. Ya, di ulama Saudi, kebanyakan di ulama Saudi itu madhabnya madhab apa? Imam Ahmad. Kalau di kita di Indonesia kebanyakannya apa? Syafi'i, begitu ya. Baik. Jadi jangan heran di sini penulis rahimahullah taala mengatakan rawahu Ahmad. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Padahal dia dalam riwayat Muslim sebenarnya ya. Jadi kalau dia katakan riwayat Muslim sudah cukup. Walaupun dia tidak sebut riwayat siapa? Imam Ahmad. Itu tadi sebabnya. Kata para ulama karena beliau penulis ini mengikuti madhabnya begitu. Dari riwayat atau dari madhab Imam Ahmad. Dipahami ya? Baik. Itu sebabnya ya kenapa
Beliau katakan riwayat Imam Ahmad. Nah, walaupun di awal dari hadis ini kan beliau sudah katakan di situ wa fis sahih dan dalam as-sahih. Ya, ini sudah kita bahas juga ya. Kalau ucapan beliau wa fis sahih itu punya banyak kemungkinan. Ya, mungkin maknanya dalam Sahih Al-Bukhari, mungkin dalam Sahih Muslim, atau mungkin dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Atau yang keempat, dia hadis yang sahih di luar Bukhari dan Muslim. Itu kemungkinan kan? Kalimat wa fis sahih dari penulis rahimahullah taala. Ya. Nah, jelas hadisnya sahih jelas ya. Ya. Nggak usah terlalu pusing. Mungkin antum tadi dengar riwayat-riwayat agak bingung ya. Kenapa riwayat Ahmad, Imam Muslim? Ya. Nah, tapi insya Allah hadisnya apa? Pokoknya hadisnya adalah sahih dari riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Ahmad juga ada ya di dalam Al-Musnad. Hanya kadang para ulama mereka itu begini dalam menerangkan riwayat hadis ya. Kalau hadis itu sudah ada riwayat dari dua imam ini, Al-Bukhari Muslim misalnya ya. Walaupun itu hadis ada dalam riwayat yang lain, mereka tidak sebut kadang riwayat yang lain. Misalnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah atau Imam Ahmad. Mereka cukupkan sudah dengan apa? Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini satu ya. Kalau misalnya hadisnya dari riwayat Al-Bukhari saja misalnya ya, dan selainnya begitu ya, tidak ada Imam Muslim, tapi ada riwayat yang lain dari di luar Bukhari Muslim, karena mereka cukupkan dengan riwayat Al-Bukhari saja, karena sudah cukup, gitu ya. Sama dengan kalau misalnya hadisnya dari riwayat Imam Muslim saja, ada mungkin Imam Muslim dan selainnya begitu. Tapi kadang para ulama hanya mencukupkan dengan apa? Riwayat Muslim. Itu lebih ringkas, lebih mudah dipahami seperti itu, dan lebih gampang untuk dihafal riwayat-riwayat hadis itu ya, daripada dia sebut mungkin banyak yang meriwayatkan di situ. Ya mungkin bingung. Ya kalau baru didengar lagi apa nama-namanya seperti itu mungkin bingung. Baik, jelas hadis ini dari riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dipahami ya? Baik. Hanya kadang ulama mereka cukupkan dengan riwayat Muslim saja, walaupun ada dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang telah diterangkan oleh penulis di sini. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat dari biografi Aisyah. Nah, radhiyallahu taala anha. Ya. Ini sudah kita terangkan juga di bab yang kedua ya, dari biografi Aisyah ini. Ya. Aisyah nama lengkapnya Aisyah bintu Abi Bakar. Ya, As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Ya. Anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang tahu? Abu Bakar itu kan kunyah, bukan nama ya. Siapa namanya? Ya, ini kekurangan kita ya. Kalau ditanya nama-nama sepak bola dihafal semua, biar dia tinggal di negeri yang kafir sana. Ya. Kalau nama sahabat, biar namanya Abu Bakar Siddiq tidak ditahu. Ya. Itu kekurangan kita. Ya. Abu Bakar Siddiq itu namanya Abdullah. Ya. Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Jadi ingat saja ayahnya Nabi, dan ingat khalifah yang ketiga yaitu siapa? Uthman bin Affan. Jadi Abdullah bin Uthman. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Itu dibiasakan ya hafal nama-nama sahabat. Jangan nama-nama tokoh-tokoh kafir itu dihafal di luar kepala begitu. Ya, apalagi kalau dia tokoh sepak bola, artis-artis, dihafal dengan biografinya kadang. Ya, ini biografi sahabat masih banyak yang tidak apa? Yang tidak hafal, yang tidak tahu. Nah, dari Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Semoga Allah meridhai keduanya. Baik.
Aisyah ini apanya Nabi? Hah? Ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Aisyah menikah dengan Nabi sallallahu? Di mana dia menikah dengan Nabi? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di tahun keberapa? Di tahun kedua Hijriah. Ya, setelah perang Badar. Ya, di tahun kedua Hijriah setelah perang Badar. Ya. Nah, di bulan apa? Hah? Bulan Syawal. Itulah kenapa kadang banyak kita lihat orang menikah di bulan Syawal. Mungkin diikuti Aisyah begitu ya. Baik. Nah, jadi Nabi itu menikahi Aisyah di bulan Syawal di tahun kedua Hijriah. Ya, setelah perang Badar ketika itu. Baik. Dan Aisyah ini dari banyak keutamaan dari Aisyah ya. Yang sudah kita terangkan juga di biografi kemarin Abu Hurairah, dari salah seorang sahabat yang paling banyak hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Itulah Aisyah. Ya. Yang pertama siapa? Masih ingat? Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Abdullah bin Abbas. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh ini Aisyah. Itu dihafal ya. Jangan tokoh-tokoh sepak bola dihafal baik-baik. 7 orang sahabat ya, sangat dihafal. Baik. Kita ini muslim. Jangan kecintaan kita itu, pikiran kita itu condong kepada orang-orang yang kafir. Ya. Baik. Jelas ya? Ini sudah kita baca kemarin biografinya. 7 orang sahabat itu ya secara ringkas dari 2 bait syair. Dan al-mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah wa yalihi bin Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Baik. Banyak keutamaan Aisyah ya, dari salah seorang sahabiah, bahkan dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak ilmunya. Nah, yang paling banyak ilmunya. Dan para sahabat itu ketika mereka ada iskal dari masalah-masalah agama, ya, ketika mereka bertanya kepada Aisyah, itu pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Itu dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, kata beliau, "Ma ashkala alaina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan qad ya fas'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilman." Ya, tidak ada suatu masalah dari kami para sahabat Rasulullah, kata Abu Musa, suatu hadis ya, lalu kami tanya kepada Aisyah, kecuali kami dapatkan di sisi beliau ilmunya begitu. Dipahami ya? Nah, ada selang pendapat di antara ulama mana yang lebih utama antara Aisyah dan Khadijah. Ya, masing-masing punya keutamaannya, masing-masing punya keutamaan. Dari sisi ilmu, Aisyah lebih utama daripada siapa? Khadijah. Tapi dari sisi yang pertama masuk Islam, yang terdahulu masuk Islam, itu lebih utama siapa? Khadijah daripada Aisyah. Baik. Nah, dan beliau wafat di tahun 58 Hijriah. Ya, berdekatan dengan wafatnya Abu Hurairah kemarin sudah kita baca ya. Kalau Abu Hurairah itu wafat di tahun 59 Hijriah. Ya. Baik. Jadi dari biografi ringkas Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, sekarang kita masuk di hadisnya. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Nah, siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari perkara kami, maka dia tertolak. Ya, hadis ini jelas ya dimasukkan oleh penulis di bab yang keempat ini untuk menjelaskan bahwasanya amalan pelaku bid'ah
yang dia beramal padanya ada bid'ah itu misalnya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia masih muslim ya. Dia masih muslim. Hanya perkara bid'ah yang dia amalkan, amalan bid'ah yang dia buat-buat itu atau dia amalkan, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia bukan dari keislaman. Bukan dari apa? Bukan dari Islam. Ya. Nah, dikatakan sini ya, diperhatikan hadisnya, man amila, siapa saja yang beramal. Di sini man mencakup siapa saja. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Yang jelas dari kaum muslimin. Dia beramal suatu amalan. Laisa alaihi amruna. Yang tidak ada kata Nabi. Ya, yang bukan dibangun di atas perkara agama kami. Ya. Maka hukumnya fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sudah kita baca ya di bab yang kedua. Jadi faedah pokok hadis ini di bab sisi munasabahnya, kesesuaiannya dari bab yang keempat ini tadi ya sudah diterangkan. Ya, penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan bid'ah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tertolak. Ya, dan hadis ini juga banyak faedah yang lain. Padanya ada penjelasan dari metode seorang masuk Islam. Ya, dia masuk Islam cara beragamanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan apa? Bid'ah. Dan juga padanya dari hadis ini juga diterangkan faedah kesempurnaan agama Islam. Ya, di sini juga ada keutamaan Islam ya. Misalnya Islam itu adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna yang tidak butuh tambahan-tambahan. Ya, sudah sempurna agama ini. Ketika Nabi sudah meninggal, itu agama sudah apa? Sempurna. Tidak boleh lagi ditambah-tambah. Ya, buat perkara-perkara baru. Kapan dibuat perkara-perkara baru, maka tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah karena Islam sudah apa? Sempurna. Ini sudah kita bahas juga dari keutamaan Islam ya. Di bab yang pertama di antara keutamaan Islam, Islam itu adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Lengkap sudah tuntunannya. Tinggal kita pelajari saja. Kalau misalnya ada yang kurang paham Islam, itu jangan salahkan Islamnya, tapi salahkan orangnya begitu ya. Salahkan siapa? Orangnya. Agama sudah sempurna. Dipelajari saja, didalami, ya, dipelajari kepada guru-guru yang mengajar, maka dia akan dapatkan jawaban-jawaban dari setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, dan Islam itu sudah lengkap, tidak ada hal yang tertinggal dalam kehidupan ini, pasti ada jawabannya dalam apa? Dalam Islam. Baik. Tidak butuh lagi apa? Tambahan ataupun pengurangan. Dan juga dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis, ya, amalan yang diterima oleh Allah itu adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin sudah pernah kita lewati ya dari syarat diterimanya amalan. Ada yang masih ingat? Ada berapa semua syarat diterimanya amalan? Hah? Nah, kurang kalau 2. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Adanya keikhlasan. Dia beramal hanya mengharap wajah Allah. Dipahami ya? Kemudian yang kedua, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, syarat diterimanya amalan. Ya, ini yang banyak tidak diketahui ya. Kalau orang kebanyakan kan ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Yang ketiga apa? Syarat diterimanya amalan. Nah, dia seorang muslim. Dia seorang apa? Muslim, punya akidah yang selamat. Biar dia ikhlas atau dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi kalau dia kafir, diterima tidak amalannya? Hah? Tidak diterima. Iya. Paham ya? Jadi 3 syaratnya itu kalau mau lengkap.
Dia harus seorang yang muslim. Ini yang harus pertama diingatkan. Yang kedua, dia ikhlas dalam beramal. Dia mengharap wajah Allah, bukan perkara dunia. Yang ketiga, ada mutaba'ah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan perkara bid'ah. Baik. Jelas itu ya? Ya, baik. Segera dari tambahan dari hadis ini ya. Walaupun ini sudah kita uraikan juga di bab yang kedua. Nah, baik. Segera cukup ya, insyaallah taala sudah adzan ya. Ada yang tidak dipahami dari pelajaran? Silakan ditanyakan. Ini sudah selesai ya, bab yang keempat. Nanti berikutnya kita masuk bab yang kelima. Insyaallah taala. Ini ada yang bertanya tentang masalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu ada nama lainnya ya, seperti dikatakan juga hadis ilahi. Ya, jadi hadis ya, bukan Al-Quran. Memang lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ciri-cirinya kan kalau kita baca hadis itu kan ada ya. Misalnya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, gitu kan? Itu ciri-cirinya hadis qudsi seperti itu. Nabi bersabda, Allah berfirman begini. Itu namanya apa? Hadis qudsi. Ya, kalau hadis qudsi ya, dia diriwayatkan oleh sahabat ya. Nah, ada sahabatnya, masuk dari juga 7 orang sahabat itu ada dari riwayat hadisnya. Nah, itu sebatas dari pertanyaan yang ditanyakan tadi ya. Baik. Nah, ada nanti sahabatnya juga, ada rawi-rawinya di bawah begitu, sampai ke Imam Al-Bukhari misalnya kan, Imam Muslim dan selainnya begitu ya. Karena dia kan hadis. Ya, hanya kan ada, kalau mau dibahas lebih rinci lagi, ada perbedaan-perbedaannya dengan hadis selain hadis qudsi itu. Itu ada kitab yang lain ya yang membahas masalah itu. Yang lain sudah. Juga ada kurang, mau dimaafkan, kita akhiri majelisnya. Insyaallah taala nanti kita sambung di sesi berikutnya ya. Bab yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.